Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap bulan Rajab di antara bulan-bulan yang lainnya. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang terus berurutan, dan bulan Rajab yang terpisah. Maka berbicara bulan Rajab yang penuh hikmah, penuh rahmat dan ampunan dan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian bulan Rajab semakin bertambah dengan adanya peristiwa penting yang di dalamnya, yaitu diisrakan dan dimi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, alam dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa besar tersebut juga mendapatkan penjelasan dalam Sahih Bukhari. Sebagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan Zat Allah yang Maha Kuasa, dan Rasulullah SAW mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 rakaat dalam setiap hari. Rasulullah SAW menerima dan bolak-balik untuk mendapatkan keringanan yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita dalam sehari semalam melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak begitu saja, sekembalinya Rasulullah SAW setelah dari Allah bertemu dengan Allah kembali kepada Nabi Musa. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, saya malu untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas peristiwa yang besar itulah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, bulan Rajab semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka berbicara kemuliaan dan keistimewaan bulan Rajab tidak terlepas dari peristiwa yang di dalamnya begitu banyak peristiwa yang terlibat langsung pada Rasulullah SAW. Dan kita sebagai umat Rasulullah SAW yang ingin mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan keistimewaan daripada bulan ini, bagaimana caranya? Yang pertama adalah melakukan puasa sunnah di bulan Rajab. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadatsana Utsman bin Hakim Al-Ansari qala sa'altu Sayyida bin Jubair an sawmi Rajab wa nahnu yawma idzin fi Rajab faqala sami'tu bi Abbas radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum. Utsman bin Hakim berkata, saya bertanya pada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Ketika itu kami berada di bulan Rajab. Sahabat Sa'id menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau berpuasa. Lalu berkata beliau tidak berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau tidak berpuasa. Dalam hadis ini Imam Nawawi menjelaskan tidak menunjukkan larangan khusus atau kesunahan khusus untuk berpuasa di bulan Rajab. Oleh karena itu, kesunahan bulan puasa di bulan Rajab melihat daripada aspek-aspek. Yang pertama adalah hukum puasa sunnahnya, dan kedua adalah perintah Nabi yang menganjurkan
puasa sunnah di bulan-bulan mulia, di antaranya adalah bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemuliaan bulan Rajab yang kedua adalah selalu menjalankan kewajiban sholat 5 waktu yang mana telah diusahakan oleh Rasulullah SAW sebagai hamba atau sebagai umatnya untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, selalu menjaga sholat 5 waktu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitab Sirah Nabawi menjelaskan bahwa jika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'rajnya dengan ruh dan jasadnya sebagaimana mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hambanya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW melakukan sholat 5 waktu menghadap Allah dalam sehari 5 kali, satu hari satu malam 5 kali, maka dengan jiwa dan ruh atau dengan khusyuk sholat kita, maka seorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Rasulullah menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia malu apabila dia baik dalam melaksanakan sholatnya, dia malu menuruti syahwat dan hawa nafsunya, dia malu melakukan suatu yang perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, dan juga apabila dia baik dalam sholatnya, dia akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam melakukan semua kebaikan-kebaikan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dijaga oleh Allah dalam menjalankan maksiat dan jauhkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut demi untuk mengagungkan dan mengesahkan Allah, maka kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ia menjadi hamba dan makhluk Allah yang selalu mendapatkan kemudahan dan kemuliaan pada bulan Rajab ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemuliaan bulan Rajab yang ketiga adalah bulan untuk mendapatkan kemuliaan dengan bertobat dari semua maksiat. Dalam satu kitab Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan ada 3 syarat bagaimana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita sehingga dosa tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menyesali semua kesalahan dan maksiat dosa yang telah kita berbuat. Yang kedua, meninggalkan setiap kesalahan yang manapun dan kapanpun yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga adalah berjanji kepada Allah, berjanji pada diri kita untuk tidak mengulangi dosa dan kesalahan. Maka ketiga syarat tersebut masuk dalam kategori istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga melaksanakan istighfar dan tobat kepada Allah dengan sebaik-baiknya bertobat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengenai bulan Rajab, mengapa kita perlu memperhatikan bulan Rajab ini? Bulan yang disebutkan adalah Syahrullah, gerbang pintunya ampunan memasuki bulan Ramadan. Karena bulan Rajab ini adalah bulan yang Allah pilih dimuliakan dan diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya begitu banyak peristiwa penting untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga di saat kita mulai sibuk, mulai lalai dalam tugas-tugas kita keduniaan, urusan dunia, Allah Subhanahu wa taala menegur kita untuk kembali beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dalam setahun sekali kita untuk menghadapi bulan Ramadan, mendapatkan ampunan dan kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan di bulan ini terutama dengan memperbanyak kalimat Rabbi firli warhamni wa tub alayya, baik sore maupun pagi, yaitu yang telah diajarkan oleh ulama salafun saleh untuk mendidik kita, jiwa kita, roh kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita yang selalu ada dan hadir pada keseharian kita.
Maka keistimewaan dan keutamaan bulan Rajab ini adalah bulan istighfar dan doa. Mudah-mudahan semua yang menjadi amal baik kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Begitu pula sebaliknya, apabila kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah di bulan ini, maka Allah akan lipat gandakan pula dosa dan maksiat kita. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, yang terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam khutbah singkat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba kita sebagai orang yang terhindar dari segala keburukan, maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama memperbanyak istighfar di bulan ini, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puasa-puasa sunnah yang sebagaimana dianjurkan oleh syariat dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua amal kita, amal baik kita dapat meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.